Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan kembali berbagi materi tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe 2022. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Kita telah mengetahui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menawarkan kurikulum yang lebih fleksibel pada tahun 2022 mendatang. Kurikulum yang ditawarkan akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu fokus pada materi. Hal ini dinilai penting agar guru memiliki waktu untuk mengembangkan karakter dan kompetensi. Kurikulum prototipe akan diterapkan terbatas di 2.500 sekolah di seluruh Indonesia melalui program sekolah penggerak. Sekolah-sekolah tersebut mencerminkan keragaman yang ada di sistem pendidikan Indonesia. Karena sebagian besar sekolah tersebut adalah sekolah biasa saja, bukan sekolah favorit atau unggulan. Bahkan sarana dan prasarana sebagai sekolah berada di daerah tertinggal. Dengan demikian, uji coba ini memberikan sorotan tentang bagaimana guru memaknai dan menerapkan sebuah kurikulum. Kurikulum dievaluasi oleh para guru Indonesia. Nah, sekarang apa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe? Nah, kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 hingga 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Berikut ini ada kerangka kerja evaluasi kurikulum 2013. Ini terdapat ide kurikulum, kemudian desain, struktur, dan isi. Kemudian diadakan evaluasi dokumen dan evaluasi implementasi. Selanjutnya ini akan melalui proses sosialisasi, kemudian kesiapan GTK, kesiapan sekolah, kesiapan dinas pendidikan, kemudian proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Yang pertama, kita akan melihat hasil evaluasi dokumen kurikulum 2013. Pertama, kompetensi kurikulum 2013 terlalu luas, sulit dipahami dan diimplementasikan oleh guru. Kemudian yang kedua, kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum disesuaikan sepenuhnya oleh satuan pendidikan dengan situasi dan kebutuhan satuan pendidikan, daerah, dan peserta didik. Yang ketiga, mapel informatika bersifat pilihan, padahal kompetensi teknologi merupakan salah satu kompetensi penting yang perlu dimiliki oleh peserta didik pada abad 21. Selanjutnya yang keempat, pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat. Yang kelima, pendekatan tematik untuk jenjang PAUD dan SD dan mata pelajaran untuk jenjang SMP, SMA, SMK, Diktara, dan Diksus merupakan satu-satunya pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Selanjutnya yang keenam, struktur kurikulum pada jenjang SMA yang memuat mata pelajaran pilihan atau peminatan kurang memberikan keleluasaan bagi siswa untuk memilih selain peminatan IPA, IPS, atau bahasa. Gengsi peminatan juga dipersepsi hierarkis. Selanjutnya kita akan melihat hasil evaluasi implementasi kurikulum 2013 berikut ini. Yang pertama, komponen perangkat pembelajaran terlalu banyak dan menyulitkan guru dalam membuat perencanaan. Yang kedua, rumusan kompetensi yang detail dan terpisah-pisah sulit dipahami sehingga guru kesulitan menerjemahkan dalam pembelajaran yang sesuai filosofi kurikulum 2013. Yang ketiga,
strategi sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum terlaksana secara tepat dan optimal, belum variatif, belum sesuai dengan kebutuhan, dan belum efektif. Contoh kendalanya diantaranya adalah sosialisasi tidak sampai langsung kepada tingkat gugus, pemilihan instruktur ditetapkan sentralistik sehingga tidak sesuai kebutuhan, dan pelatihan masih dilakukan secara konvensional dengan ceramah yang cenderung teoritik. Selanjutnya yang keempat, masih banyak pengawas, kepala sekolah, dan guru yang memiliki pemahaman kurang tentang kerangka dasar, diversifikasi, dan konsep implementasi kurikulum 2013. Yang kelima, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan monitoring implementasi kurikulum 2013 belum berdampak optimal terhadap pemahaman pengawas, kepala sekolah, dan guru, kemampuan dan kinerja guru, serta peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Nah, kita akan melihat kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Kurikulum prototipe memiliki yang pertama orientasi holistik, yaitu kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian yang kedua berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kontekstualisasi dan personalisasi, yaitu kurikulum dirancang sesuai konteks, yaitu budaya, misi sekolah dan lingkungan lokal, serta kebutuhan siswa atau murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. Pertama, pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter, yaitu iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, yaitu teach at the right level dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Berikut ini ada beberapa karakteristik utama kurikulum prototipe. Yang pertama, pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus pada struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 hingga 30% jam pembelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena yang pertama memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga, struktur belajar yang fleksibel. Berikutnya kita akan melihat tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kedua, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima, kearifan lokal. Yang keenam, kewirausahaan. Yang ketujuh, suara demokrasi. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien.
dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi secara mendalam. Melanjutkan prinsip penyederhanaan, kurikulum prototipe juga lebih berfokus pada materi esensial di setiap mata pelajaran. Kita akan melihat contoh ilustrasi berikut ini. Yang pertama, rata-rata jumlah kompetensi. Kurikulum prototipe untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian rata-rata jumlah kompetensi, kurikulum prototipe untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita akan melihat fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Kita akan melihat untuk pelaksanaan kurikulum saat ini. Kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Kemudian struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Nah, kita akan melihat kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase, yaitu 2 hingga 3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Berikut ini kita akan tampilkan karakteristik kurikulum di setiap jenjang pendidikan, yaitu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Berikut ini karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya yang kita peroleh dari sumber Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nanti kita akan jelaskan secara ringkas di setiap jenjang pendidikan. Yang pertama, untuk jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Kemudian, penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain. Belajar berbasis buku bacaan anak. Fase pondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, dan selanjutnya pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Kemudian untuk jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Yang pertama, untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Kemudian yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Kemudian yang ketiga, bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Selanjutnya kita akan melihat jenjang SMP. Penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Kemudian kita akan melihat untuk jenjang SMA, lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa karena pilihan pada level mata pelajaran, bukan program peminatan atau penjurusan. Kemudian yang kedua, di kelas 10, pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Kemudian yang ketiga, di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok MAPEL wajib dan memiliki mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya.
Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Selanjutnya kita akan melihat untuk jenjang SMK. Dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Kemudian struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Presentase kelompok kejuruan meningkat dari 60 ke 70%. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Selanjutnya praktek kerja lapangan atau PKL menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Lalu alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja untuk peningkatan soft skill, yaitu karakter dari dunia kerja. Kemudian yang terakhir untuk jenjang SLB, pencapaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Kemudian untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum. Kemudian sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Demikian tadi materi tentang perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe 2022. Mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini kita menjadi lebih memahami antara perbedaan kurikulum prototipe dengan kurikulum 2013. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.